warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uzaimah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai politik. Nah, pertama kali berbicara mengenai politik, apa yang terpikir di benak Anda? Kekuasaan, pemilu, atau orang-orang yang kalau ditanya selalu putar otak mencari jawaban? Ya, memang semua itu berhubungan dengan politik. Banyak sekali sebenarnya yang mendefinisikan tentang politik, banyak perspektif. Tapi yang paling mudah kita ambil saja, politik merupakan ilmu yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Berbicara mengenai politik, memang kehidupan kita tak akan lepas dengan yang namanya politik. Membangun jalan, politik ikut berperan. Membangun desa, politik tak ketinggalan ikut andil. Bahkan dalam usaha, politik juga ada di dalamnya. Berbicara mengenai usaha, maka tak akan ketinggalan dengan yang namanya usaha pertambangan. Indonesia merupakan negara kaya di mana sumber daya alam banyak tersedia, termasuk sumber daya alam dalam dunia pertambangan. Banyak sekali pertambangan di Indonesia, mulai dari tambang emas, tambang batu bara, bahkan tambang-tambang pasir yang berada di daerah-daerah di Indonesia. Di usaha tambang banyak juga loh politisi yang terjun usaha ke dunia tambang. Usaha tambang di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan izin atau dalam artian ilegal. Yang Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan tercatat dari 2.741 lokasi tambang ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Banyak juga ya pertambangan ilegal yang ada di Indonesia. Tambang ilegal juga biasanya dapat menimbulkan masalah ketika ada pekerja yang tewas atau dalam artian tambangan tersebut memakan korban karena izin operasionalnya tidak sesuai dengan syarat yang berlaku. Seperti halnya pertambangan yang memakan korban baru-baru ini, tambang ilegal yang ada di daerah Rembang. Menurut pihak kepolisian, peristiwa tersebut bermula dari informasi warga masyarakat yang melaporkan bahwa ada kecelakaan tambang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia pada 7 September 2021. Setelah ada informasi tersebut, pihak kepolisian langsung meninjau lokasi dan segera melakukan penyelidikan. Ternyata setelah diselidiki, usaha tambangan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan atau IUP, sehingga polisi mendalami kasus tersebut. Dan setelah melakukan penyelidikan, akhirnya polisi menetapkan 2 tersangka, yakni oknum kepala desa di desa tersebut dan juga 1 orang lagi. Mereka duanya diduga melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang meninggal sesuai dengan pasal 359 KUHP. Selain pasal itu, keduanya juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000
tentang pertambangan, mineral, dan batu bara, serta diduga melanggar Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Kepala desa yang seharusnya menjadi contoh dalam perizinan usaha agar sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah, malah sebaliknya menjadi tersangka kasus pertambangan ilegal. Anehnya, pada tanggal 29 September 2021, sebagian masyarakat yang merupakan loyalitas atau yang pro dengan kepala desa tersebut malah berbondong-bondong melakukan aksi blokade jalan sebagai bentuk demo terhadap pihak kepolisian yang menangkap kepala desanya. Dalam kasus pemblokiran jalan ada seorang provokator. Yang anehnya lagi, sebenarnya ada apa? Apakah kepala desa tersebut sangat memiliki pengaruh yang besar atau kekuasaannya dalam mempengaruhi itu sangat besar sehingga sebagian dari masyarakatnya yang loyal terhadapnya itu tetap mendukungnya walaupun dia melakukan tindak pidana pelanggaran hukum yang jelas-jelas itu sangat merugikan. Dan apakah legitimasi dari sebagian pendukung yang loyal banget terhadap kepala desanya itu sangat turun terhadap aparat karena tidak percaya dengan pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut sehingga berakhir dengan kasus blokade jalan ini. Politik tanpa kekuasaan ibarat agama tanpa moral. Namun di sini terdapat politisi yang memiliki kekuasaan namun abmoral, di mana akhirnya mereka menyelewengkan kekuasaannya dengan membuat usaha-usaha ilegal, dan ketika usahanya tersebut memakan korban sehingga menjadi tersangka, namun banyak masyarakat yang loyal kepada mereka dengan melakukan pembelaan dan blokade jalan. Namun sebenarnya di sini juga terdapat provokator yang menjadi seharusnya harus dibarengi dengan adanya moral yang kuat. Supaya apa? Supaya ketika kita memiliki kekuasaan, kita tidak semena-mena dengan memanfaatkan kekuasaan tersebut dan bisa menjadi contoh di mana dalam segala sisi kehidupan, termasuk dalam ketika membuat usaha yang seharusnya sesuai dengan izin yang ditetapkan oleh pemerintah, supaya bisa menjadi contoh-contoh yang baik. Pemegang kekuasaan seharusnya menjadi contoh yang baik terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai isu-isu politik, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.